Badan Pusat Statistik telah merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk kuartal 1 2025. Data ini sangat dinantikan oleh banyak pihak, termasuk pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum, karena memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi negara kita. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,87% year-on-year pada kuartal pertama tahun ini. Angka ini menunjukkan adanya pertumbuhan, meskipun tidak secepat yang diharapkan oleh beberapa analis. Angka ini menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Perlambatan ini menimbulkan berbagai spekulasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pertumbuhan ekonomi ini didasarkan pada produk domestik bruto atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.665,9 triliun. Angka ini mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian Indonesia. Meskipun ada perlambatan, beberapa sektor ekonomi menunjukkan kinerja yang positif. Sektor-sektor seperti pertanian, manufaktur, dan jasa masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Konsumsi rumah tangga tetap menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran konsumen yang stabil membantu menjaga perekonomian tetap bergerak maju. Di sisi lain, investasi mengalami perlambatan dan konsumsi pemerintah mengalami kontraksi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketidakpastian global dan kebijakan fiskal yang lebih ketat. Pertanyaan pentingnya adalah, apa saja faktor di balik perlambatan pertumbuhan ekonomi ini? Beberapa analis menyebutkan bahwa faktor eksternal seperti penurunan permintaan global dan fluktuasi harga komoditas memainkan peran penting. Bagaimana dengan kontribusi masing-masing sektor? Sektor-sektor seperti teknologi dan pariwisata juga memberikan kontribusi yang signifikan, meskipun menghadapi tantangan tersendiri. Mari kita bahas lebih lanjut. Dengan memahami lebih dalam, kita bisa mencari solusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat di masa depan. Konsumsi rumah tangga kembali menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di kuartal 1 2025. Ini menunjukkan betapa pentingnya peran masyarakat dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Kontribusinya mencapai 54,53% terhadap produk domestik bruto. Angka ini mencerminkan betapa besar pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap keseluruhan perekonomian. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat sebesar 4,89%, memberikan sumbangan sebesar 2,61% terhadap pertumbuhan ekonomi. Ini adalah pencapaian yang signifikan, mengingat tantangan ekonomi global yang dihadapi. Momentum positif ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain meningkatnya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali, serta kebijakan pemerintah yang mendukung. Selain itu, momen Ramadan serta Idul Fitri yang mendorong konsumsi juga berperan penting. Perayaan ini selalu menjadi waktu di mana pengeluaran rumah tangga meningkat secara signifikan. Meskipun demikian, kita perlu mencermati tren konsumsi rumah tangga di kuartal-kuartal berikutnya. Apakah tren ini akan terus berlanjut atau ada perubahan yang perlu diantisipasi? Apakah konsumsi rumah tangga dapat terus menjadi penopang utama ekonomi? Ini adalah pertanyaan penting yang harus dijawab oleh para ekonom dan pembuat kebijakan. Atau adakah faktor risiko yang perlu diwaspadai? Faktor-faktor seperti perubahan kebijakan ekonomi global, fluktuasi harga komoditas, dan kondisi politik dapat mempengaruhi konsumsi rumah tangga di masa depan. Pertumbuhan investasi atau pembentukan modal tetap bruto melambat pada kuartal 1 2025. Ini merupakan sinyal yang mengkhawatirkan bagi perekonomian Indonesia, mengingat investasi adalah salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Investasi hanya tumbuh sebesar 2,12% year-on-year, yang menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, di mana pertumbuhan investasi mencapai angka yang lebih tinggi. Kontribusinya terhadap produk domestik bruto mencapai 28,03%, yang menunjukkan betapa pentingnya peran investasi dalam perekonomian kita. Dengan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,65%, investasi tetap menjadi salah satu motor penggerak utama. Perlambatan pertumbuhan investasi ini perlu menjadi perhatian serius. Jika tidak ditangani dengan baik,
ini bisa berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. Beberapa faktor yang mungkin melatar belakangi perlambatan ini antara lain ketidakpastian global yang membuat investor ragu untuk menanamkan modal mereka. Perlambatan ekonomi di negara-negara maju juga turut berkontribusi, mengingat banyak investor berasal dari negara-negara tersebut, dan dinamika politik dalam negeri yang tidak stabil, yang menambah ketidakpastian bagi para investor. Pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk mendorong kembali iklim investasi. Langkah-langkah ini bisa berupa kebijakan fiskal yang lebih ramah investasi, serta stabilitas politik yang lebih terjaga. Tanpa investasi yang kuat, sulit bagi Indonesia untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, upaya untuk menarik kembali minat investor harus menjadi prioritas utama. Berbeda dengan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah justru mengalami kontraksi sebesar minus 1,38% pada kuartal 1 2025. Kontraksi ini memberikan sumbangan negatif sebesar minus 0,08% terhadap pertumbuhan ekonomi. Penurunan konsumsi pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah selesainya pemilihan umum pada tahun 2024 yang menyebabkan pengeluaran pemerintah terkait pemilu berkurang. Selain itu, pemerintah juga tengah fokus pada upaya konsolidasi fiskal. Meskipun kontraksi konsumsi pemerintah dapat dipahami dalam konteks efisiensi anggaran, kita perlu mencermati dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Section 5. Ekspor angin segar di tengah ketidakpastian global. Di tengah perlambatan ekonomi global, ekspor menjadi salah satu sektor yang mencatatkan kinerja positif. Ekspor Indonesia tumbuh sebesar 6,78% year-on-year pada kuartal pertama 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan ekspor non-migas dan sektor pariwisata. Peningkatan ekspor ini memberikan angin segar bagi perekonomian Indonesia. Namun, kita perlu mewaspadai risiko perlambatan ekonomi global yang dapat berdampak pada permintaan ekspor Indonesia di masa mendatang. Pemerintah perlu terus mendorong diversifikasi produk ekspor dan memperluas pasar ekspor ke negara-negara non-tradisional. Section 6. Inflasi terkendali. Kebijakan moneter tetap waspada. Inflasi Indonesia pada bulan April 2025 tercatat sebesar 1,95%, relatif terkendali. Bank Indonesia juga masih mempertahankan suku bunga acuan di level 5,75%. Kebijakan moneter yang akomodatif ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi. Meskipun inflasi terkendali, pemerintah dan Bank Indonesia perlu tetap waspada terhadap risiko inflasi ke depannya. Kenaikan harga energi dan pangan global, serta pelemahan nilai tukar rupiah, berpotensi memicu inflasi. Section 7. Tantangan ekonomi global dan domestik. Perekonomian Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan, baik global maupun domestik. Perlambatan ekonomi global, perang dagang, dan gejolak geopolitik menjadi risiko yang perlu diantisipasi. Di sisi domestik, Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah tantangan struktural, seperti ketimpangan ekonomi, pengangguran, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Pemerintah perlu terus melakukan reformasi struktural untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Section 8. Menimbang berbagai faktor, analisis mendalam. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kuartal 1 2025 yang sebesar 4,87% merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor. Di satu sisi, konsumsi rumah tangga dan ekspor menjadi motor penggerak utama pertumbuhan. Di sisi lain, perlambatan investasi dan kontraksi konsumsi pemerintah menjadi faktor yang menahan laju pertumbuhan ekonomi. Pemerintah perlu mencermati dinamika ekonomi global dan domestik untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Section 9. Kesimpulan, menavigasi ekonomi di tengah ketidakpastian. Perekonomian Indonesia di kuartal 1 2025 menunjukkan perlambatan, namun tetap berada dalam jalur pertumbuhan yang positif. Pemerintah perlu terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi, meningkatkan daya saing, dan menjaga stabilitas makroekonomi. Di tengah ketidakpastian global, Indonesia perlu memperkuat fundamental ekonomi domestik dan meningkatkan resiliensi terhadap guncangan eksternal.
Dengan kebijakan yang tepat dan sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, Indonesia optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.